masih ada baunya agak amis, bercak darah korban kayaknya. Uang yang terkumpul dari para dermawan, dari pengurus, dari anggota PWI itu kita belikan bahan-bahan pokok ya. Kemudian bahan-bahan pokok yang terkumpul itu kita salurkan kepada mereka yang layak untuk dibantu akibat terkena dampak COVID-19 ya. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacam Nian. Nah guys, kita sekarang mau ke rumah korban dugaan penusukan yang terjadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 12 April 2020 sekitar jam 3 dini hari di Sawah Lebar. Nah ini kita mau ke rumah korban. Ya, ke rumah korban. Coba kita cari keterangan dari pihak keluarga korban bagaimana dugaan penusukan tersebut. Ikuti dan simak videonya sampai habis. Cacam ya. Nah ini kita lagi bersama ayah almarhum, kita meminta keterangan terkait kejadian tersebut dan penusukan. Ya, Jadi itu anak bapak. begini, anak saya, kita kan punya anak buah yang bernama Chandra. Jadi Chandra itu kerja di sini mengangkut tempe sama lontong. Itu mulai kita kerjakan jam 3 istilahnya itu ya. Jam 3. Jadi yang para pelaku itu tidur di depan apa itu rumahnya? Izazi. Rumah Rumah itu. Pak Izazi. Di aspal itu kalau menurut keterangan. Jadi tidur di aspal, diklakson sama anak buah kita tadi yang nama Chandra. Setelah diklakson mereka ini marah, mengejar sampai ke pasar. Lihat orang ramai, dia pulang balik lagi. Balik lewat jalan lain, masih di Kadang juga dikejar. Jadi si Chandra ini minta bantuannya si Koko. Memang si Koko nggak ada masalah sama orang itu. Memang pernah ada masalah. Jadi maksud si Koko ini kan menyelesaikan. Karena apa boleh menyelesaikan. Jadi berhubung mereka itu banyak. Jadi jadilah satu perkelahian. Chandra kena tusuk belakang. Nah si Koko tadi itu membela Chandra ini, menyuruh Chandra itu pergi. Jadi dia mengatasi, jadi tertusuklah si Koko. Koko itu kalau nggak salah 4 liang di sini, kira khususnya itu keluar. Nah setelah itu orang jemput saya sekitar jam 3 kejadian. Jam itulah bapak nyusul ke Azazi tadi, ya kan? Lihat Kokonya terkapar di aspal. Langsung bapak angkat bawa ke Rapesia. Bawa ke Rapesia, setelah bapak taruh di UGD, langsung bapak ke Polres melaporkan bahwa ada kejadian. Jam 3 anak saya masuk, cuman hanya diinfus sama di oksigen, gitu. Tidak di apa-apa, tidak apa gimana, darahnya berserak, ususnya berserak, apakah di lab, apakah di gimana, apa dibawa ke ruang operasi, itu enggak. Sampai terakhir jam 9 itu tidak di apa-apa, cuma diinfus sama oksigen itu. Itulah kecewa saya. Nah mungkin sudah jalannya deh ya, jadi saya nggak menyelesaikan, cuman itulah rumah sakit. Cuman diinfus sama di oksigen aja. Jadi sama sekali nggak
apa dibawa ruang operasi ya, Dek. Ada nian, Dek, ya. Kita semangat juga kan, walaupun itu tidak tertolong kira-kira, tapi ada kan upaya Pak. Nah, itu yang maksud Bapak itu. Nah, ini nggak sama sekali. Gitu. Jadi di rumah sakit apa saja itu takut nggak kita bayar gitu kan. Itu meninggalnya korban itu di rumah sakit. Di rumah sakit sekitar jam 9. Mulai datang jam 3, menghembus napas terakhir jam 9 pagi. Nah, untuk kawannya yang Si Chandra sekarang ini mungkin masih berada di rumah sakit. Saya belum bisa menemuinya. Dan kita dalam keadaan kayak gini kan, Dek, musibah. Informasinya bawa ke rumah sakit mana, Pak? Rafflesia. Rafflesia juga. Kedua-duanya rafflesia. Nah, ini kan kemarin udah ada 2 terduga pelaku nih Pak yang udah ditangkap. Harapannya dari keluarga untuk pihak kepolisian gimana Pak? Kalau kita sudah serahkan kepolisian dengan hukuman itu terserah polisi saja. Saya juga tidak mau istilah memberat, meminta saya keluarga ini yang pihak bersangkutan sama saya kalau bisa ya damai. Jadi supaya tidak ada rentetan belakangan. Masalah hukuman itu kita serahkan polisi aja deh, sewajar-wajarnya, ya kan? Kita nggak guna misalnya menghukum seberat-beratnya atau seumur hidup. Anak saya hidup nggak lagi. Jadi jangan sampai memberatkan orang itu juga. Kira berapa itu terserah. Yang jelas sesuai dengan perbuatannya. Lah ya, kita harus dihukum mati, harus seberat-beratnya. Kita nggak perlu itu. Sebab anak kita hidup nggak lagi ya toh. Mereka juga kalau dikurung lama-lama mungkin nggak bisa mencari. Jadi terserah polisi, seimbang aja lah. Nggak usah terlalu berat gitu ya. Mungkin juga dia mungkin tadi entah kilap, entah gimana. Pokoknya perkalian lah si Kokoh ini tadi nggak bawa apa-apa. Memang tidak ada niat untuk berkelahi, untuk menyelesaikan masalah untuk anak buah. Untuk si Chandra tadi itu aja. Itulah dari kami pihaknya si Kokoh. Ini orang tuanya Kokoh. Apa kerjanya? Bikin tempe, kerja di rumah ini lah deh. Udah beristri? Yang mana itu? Yang si Kokoh. Iya, meninggal. Yang meninggal. Sudah. Kalau Chandra belum. Udah punya anak? Sudah punya anak 2. Anak 2. Anaknya umur berapa Pak? Kira kelas 1 SMP dia. Koko itu anak nomor berapa Pak? Nomor 2. Nomor 2. Nah, guys, tadi kita sudah minta keterangan dari keluarga korban. Nah, ini kita berada di lokasi kejadian. Informasinya dari keluarganya tadi, dari ayah korban tadi, kejadiannya di daerah sini. Dan setelah kita telusuri memang ini masih ada bercak darah. Masih ada baunya agak amis, bercak darah korban kayaknya. Mungkin kemarin juga dari pihak kepolisian udah mengecek di sini. Informasinya tadi itu dari ayah korban. Si korban ini membantu temennya yang diduga di daerah sini dikejar sama orang. Terus dia lari ke pasar. Nah, tapi ternyata pas dia mau balik, rombongan tuh masih nyegat di daerah sini. Pas balik sama si korban itu. Nah, kemudian di sini kalau kemarin keterangan dari Pak Kasat Reskrim, mereka sempat terjadi adu mulut. Terus korban sempat dipukul juga. Terus ditusuk pakai pisau. Terus korban terkapar dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit meninggal dunia. Sedangkan di yang kawannya tadi
mengalami luka tusuk di belakang kata bapaknya tadi. Kata bapak. Sedangkan si korban ada 4 tusukan di bagian badan depan. Nah, itu informasi dari kita, dan ikuti terus perjalanan pemburu TKP di BDTV yang cacamnya. Kita sudah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban. Nah, jadi pelaku pertama ini adalah yang kami amankan dengan inisial S. Ini melakukan pemukulan kepada kedua orang korban. Kemudian pelaku berikut yang berhasil kami amankan dengan inisial R ini melakukan penusukan terhadap salah satu korban yang berinisial K. Jadi bermula dari pasar karena kedua orang korban ini hendak mengantarkan barang dagangannya, bertemulah dengan para pelaku yang sedang nongkrong di pinggir jalan pada saat itu jam 3 subuh dini hari. Nah, karena korban ini melihat rombongan para pelaku ini berada di pinggir jalan, diklakson. Kemudian para pelaku ini tidak senang dengan perbuatan korban, sehingga terjadilah cekcok mulut, dan akhirnya para pelaku ini melakukan pengeroyokan dan mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Pelaku berapa orang seluruhnya, Bang? Untuk jumlah pelaku berdasarkan keterangan saksi dan pelaku yang sudah kita amankan, masih ada 2 orang lagi yang masih dalam pengejaran kami.